Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Luwak hitam baru 21. 1 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk dan dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kejar-kejaran tak terelakkan saat jajaran Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan bandar narkoba dan pelaku curanmor di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah orang yang diduga bandar dan pelaku curanmor kabur saat polisi tiba di Kampung Bahari. Meski sempat melarikan diri, puluhan orang yang diduga bandar dan pelaku curanmor ini berhasil ditangkap. A1 Pak, boleh? Polisi juga menyita puluhan paket narkoba jenis sabu dan ganja serta senjata tajam ataupun senjata api rakitan sebagai barang bukti. Baik para pelaku maupun barang bukti dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara untuk proses hukum selanjutnya. Penggerebekan dilakukan setelah ada aduan masyarakat terkait peredaran narkoba dan pelaku curanmor di Kampung Bahari. Dari hasil penggerebekan, Polres Metro Jakarta Utara menangkap 33 orang yang diduga sebagai bandar narkoba dan juga pelaku curanmor.
Kita ke informasi lain, saudara. Seorang pria ditemukan tewas terbakar di dalam pos penjagaan di kawasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas oleh salah satu petugas jaga di sekitar lokasi pada hari Minggu lalu. Korban diketahui merupakan anak perwira menengah di TNI AU. Belum diketahui penyebab meninggalnya korban. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan gabungan oleh Polres Jakarta Timur dan Polisi Militer Angkatan Udara. Lokasi pos penjagaan yang menjadi lokasi tewasnya remaja tersebut kini telah diberikan garis polisi. Setelah dilaksanakan olah TKP, kami mengetahui bahwa korban ini, CHR ini merupakan anak dari anggota TNI AU perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, almarhum CHR ini. Kebakaran melanda belasan hektar hutan dan perkebunan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Informasinya akan hadir usai jeda di Kompas Petang. Silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Saudara, kebakaran melanda belasan hektar hutan dan perkebunan warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sekitar 15 hektar hutan dan lawan perkebunan kelapa dan
Jambu Mete terjadi di Pulau Batoa, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar sejak Selasa pagi. Cuaca panas dan banyaknya ilalang membuat kebakaran cepat menyebar. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya untuk mencegah kebakaran merembet ke permukiman. Kebakaran diduga akibat api sisa pembakaran rumput di salah satu kebun milik warga. Informasi lain, Saudara, Polres Gianyar menetapkan mekanik inlinator lift dan pemilik Ayutera Resort sebagai tersangka atas tragedi jatuhnya lift Ayutera yang menewaskan 5 orang karyawan. Polres Gianyar menyebutkan penetapan keduanya sebagai tersangka lantaran dianggap lalai hingga berakibat tewasnya 5 orang. Atas perbuatan karena kelalaiannya, keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari berdasarkan keterangan saksi dan ahli dan hasil forensik Polri serta didukung dengan barang bukti yang sudah disita, kami menyimpulkan dari penyidik bahwa sudah terdapat lebih dari 2 alat bukti untuk menentukan tersangka dalam peristiwa jatuhnya lift inklinator di Ayutera Resort pada hari Jumat tanggal 1 September 2023. Sehingga menyebabkan 5 karyawan Ayutera Resort meninggal dunia. Terkait penetapan tersangka, kuasa hukum pemilik Ayutera Resort mengaku belum mendapat informasi dari Polres. Namun pihaknya segera berkoordinasi dengan anggota tim kuasa hukum lainnya untuk langkah selanjutnya. Tapi saya mohon waktu karena nanti apa langkah hukum saya ke depan, saya berdiskusikan dengan tim PH yang ada di tim saya sendiri. Kompas Petang kami tutup sampai di sini, Saudara. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa. Dan saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Isu koalisi 2 poros mencuat. Akankah ada kejutan dinamika politik? Apakah ada kemungkinan? Ya mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan. Tewasnya Brigadir Setio di rumah dinas Kapolda Kaltara masih jadi misteri. Yang jelas sudah saya perintahkan Pak Kapolda diusut secara tuntas. Pengemis online, pengelola panti asuhan ditetapkan tersangka dugaan eksploitasi anak dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Terpilihnya putra Presiden Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI usai 2 hari menjadi kader menjadi polemik. Bagaimana sistem demokrasi dan kaderisasi di partai politik seperti PSI? Kami bahas lengkapnya di Sapa Indonesia Malam hari ini.
Saudara, hal lain adalah duet judi online dan pinjaman online baik. Ini bak lingkaran setan yang menjerat para korban yang terseret, khususnya remaja. Bagaimana upaya pemerintah mengantisipasinya? Kita akan bahas lebih lengkap. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Cindy Sisterani. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, semalam sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dan hari ini, Kaisang akan mengikuti rapat perdana dengan jajaran DPP PSI. Kaisang diagendakan mengikuti rapat mingguan DPP PSI di kantor DPP PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rapat mingguan ini biasanya hanya dihadiri ketua dan sekjen. Tapi kali ini, rapat juga dihadiri anggota Dewan Pembina PSI. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang kini menjabat Ketua Umum PSI, beberapa kali sempat mengenakan kaos bergambar Prabowo. Gerindra berharap Kaisang bisa membawa PSI segera mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres 2024. Kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi, itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Menanggapi Kaisang yang memilih bergabung ke PSI, PDI Perjuangan menyatakan semua warga negara bebas menentukan pilihan politiknya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan saat ini PDIP hanya akan fokus mengurus masalah yang dihadapi rakyat. PDI Perjuangan terus bergerak, yang namanya politik itu bergerak ke bawah. Ya, tentu saja setiap warga negara dijamin konstitusinya untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya seperti itu. Fokus pada petani ini merupakan hal yang syarat dengan kritik ideologi di dalam praksis dan juga desain masa depan. Itu yang menjadi fokus PDI Perjuangan. Sementara bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut Kaisang menjadi Ketua PSI sebagai pilihan yang berani. Menurut Muhaimin Iskandar, kehadiran Kaisang memberikan angin segar dan warna baru di panggung politik nasional. Pilihan PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaisang saya kenal dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah Presiden yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai, dinamis tentu saja, dan ya kita berdoa welcome to the jungle. Moga-moga kehadiran Mas Kaisang di dunia politik ini membawa warna yang tentu demokratis, yang memberikan suasana semakin segar. Senin kemarin Kaisang ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI, dan dalam pidato politik pertamanya Kaisang mengungkap alasannya terjun ke dunia politik karena terinspirasi ayahnya, Presiden Joko Widodo. Kaisang menyatakan ingin mengikuti jejak Jokowi di dunia politik. Kaisang menyebut Jokowi berpolitik untuk kebaikan masyarakat. Kaisang juga menjelaskan ia telah meminta restu Jokowi untuk memilih bergabung bersama PSI. Kaisang, bro, Kaisang. Politik itu ya salah satu inspirasinya bapak saya sendiri. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin
Saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Apa saja yang dibahas di rapat perdana DPP PSI bersama Ketua Umumnya yang baru, Kaisang Pangarep? Kita akan langsung temui jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia, di kantor DPP PSI. Triksi, sudah ada hasil rapat PSI bersama Kaisang kali ini? Ya Cindy, kalau saat ini belum ada hasilnya karena memang rapatnya pun belum dimulai, yang diagendakan pukul 4 sore tadi. Namun sepertinya karena ada kendala jadi diharuskan mundur, dan saat ini kalau Anda lihat di layar kaca Anda, saudara dan juga Cindy, bahwa saat ini adalah persiapan menanti Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep untuk datang atau tiba di kantor DPP PSI. Nah, rencananya nanti akan ada rapat sejumlah hal yang dilakukan ataupun juga pembahasan yang didiskusikan bersama. Kalau untuk detailnya, kita akan dengarkan berikut kutipan dari Grace Natali selaku Ketua Dewan Pembina PSI, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI berikut ini. Iya. Sidi, maksud kami, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI yakni Grace Natali, bahwa rapatnya ini adalah membahas evaluasi tentu saja, menyampaikan apa yang ada di internal PSI, kemudian sudah sejauh mana jalan PSI yang sudah dilakukan sampai saat ini, kemudian update terkait dengan kerja-kerja dari PSI sendiri. Tidak menutup kemungkinan nanti juga akan ada delegasi yang dilakukan dari Ketua Umum yang lama menjadi Ketua Umum yang baru, dari Bro Giring ke Bro Kaisang. Nah, Cindy, kita akan bergeser sedikit karena nampaknya ini sudah ada kedatangan dari Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum PSI yang baru. Halo, Bro Kaisang sudah hadir. Bro Kaisang, nanti akan ada apa nih yang disampaikan? Ayo. Selamat datang di kantor kita. Nanti ada arahan khusus nggak sih, Mas? Sabar tuh. Pertama kali ngantor saya. Sabar. Awas saya. Pasti dulu ya. Dulu guys. Selamat dulu guys. Ya, Cindy, tadi hanya singkat. Ini adalah perdana rapat, kata Mas Kaisang. Jadi kalau kami lihat tidak ada dokumen-dokumen yang dibawa ataupun juga barang-barang yang dibawa ketika masuk ke dalam. Nah, tadi juga yang disampaikan adalah bagaimana nanti program-program ke depannya, karena ini yang dinantikan. Tentu dari Ketua Umum yang baru akan ada langkah-langkah baru, target-target yang nanti akan dibawa sendiri atau akan dirapatkan bersama dengan jajaran pengurus DPP PSI. Kalau kita mengutip atau melihat kembali ke pidato dari Kaisang Pangarep semalam, ada beberapa hal yang disampaikan dari 6 poin. Selain dari alasan dirinya bergabung, memilih PSI, kemudian juga siapa yang menjadi panutannya ketika dirinya terjun ke politik, disampaikan juga terkait dengan target yang akan dicapai oleh Kaisang Pangarep, karena memang harapannya adalah ketika Kaisang bisa bergabung di PSI, ini bisa mengerek baik dari elektabilitas maupun juga mengerek kepedulian anak muda, termasuk juga ketertarikan anak muda untuk bisa bergabung ke politik atau setidak-tidaknya melek dengan politik. Nah, itu tadi harapan-harapannya yang disampaikan juga dalam pidato. Selain itu, yang disampaikan juga kemarin adalah selain menargetkan 4% parliamentary threshold juga bisa masuk ke DPR, dan yang juga ditegaskan adalah bagaimana bisa mengajak banyak anak muda untuk bergabung ke PSI. Nah, terkait dengan arah politik ini juga yang nanti akan dibahas. Tapi belum saat ini, nanti akan ada rapat-rapat lanjutan, tapi tentu ini menjadi salah satu PR atau pekerjaan rumah dari Kaisang Pangarep sendiri untuk membawa sekoci yang baru, membawa perahu yang besar ini untuk memilih kemana arah atau poros politik dari Partai Solidaritas Indonesia. Apakah memang ke koalisi yang sudah ada, karena memang kalau kita melihat ada beberapa tandanya PSI ini sudah sempat hadir ke beberapa acara yang memang terlihat ada Prabowo Subianto maupun di koalisi Indonesia Maju. Namun kemarin kami sempat mengkonfirmasi apakah memang itu adalah tanda-tandanya bahwa PSI akan memutuskan untuk berkoalisi ke poros tersebut, namun disampaikan bahwa masih akan ada pembahasan, masih akan didengarkan dulu, akan didiskusikan bersama dari jajaran pengurus dari DPP PSI, jadi belum bisa disampaikan kemarin. Nah, Cindy dan juga saudara, kita dengarkan kutipan dari keterangan Grace Natali selaku Wakil Ketua Dewan Pembina terkait dengan rapat pada hari ini. Ngebahas apa kira-kira? Biasa
Ayo, Mbak sama Mbak Grace. Ini ya, biasanya ada evaluasi. Habis itu biasanya merancang agenda ke daerah. Kemana mau kemana, bagi tugas, siapa kemana gitu. Akan ada delegasi nggak sih dari ketum lama ke ketum baru gitu? Pasti ada, karena kan ini rapat perdana kan, yang ketumnya ganti. Jadi maksudnya perubahan ketum. Jadi pasti ntar ada briefing lah. Dan belum semuanya, kemarin sebagian foto juga sama Mas Ketum. Yang saya yakin hari ini juga yang biasanya ikut Zoom rapatnya hari ini juga mau datang. Pangarep selaku Ketua Umum PSI yang baru adalah bagaimana membuat politik itu menjadi politik yang bersih dan menggembirakan untuk bisa menunjukkan bahwa sebenarnya politik jika di tangan yang tepat ini akan memberikan dampak yang baik. Nah, ini yang kita nantikan bersama tentu Sidi dan juga saudara. Seperti apa langkah atau gebrakan baru yang dibawa oleh Kaisang Pangarep kepada Partai Solidaritas Indonesia yang mengaku sebagai partai anak muda. Cindy. Aksi Valencia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kantor DPP PSI, di mana rapat perdana Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dimulai pada sore hari. Terima kasih, Triksi. Saudara, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara soal momen kebersamaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Baca Pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Momen itu terlihat saat keduanya hadir di acara Hari Nasi Arab Saudi Senin malam. Puan menyebut momen duduk bersama Megawati dan Prabowo dalam satu acara bukan hal yang istimewa. Momen itu tidak dilihat Puan sebagai bentuk kesepakatan bahwa kontestasi politik 2024 akan berjalan dua poros. Orang akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya sama Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini. Dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Pak Mas Prabowo saya manggilnya aja Mas, Mas Anies saya manggilnya Mas, Mas Caimin saya panggil Caimin. Terus sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi pertemuan Megawati dan Prabowo di acara Hari Nasional Arab Saudi dengan menyebut PDI Perjuangan adalah cinta pertama Partai Gerindra. Kata Habibur Rahman, Mega dan Prabowo punya pengalaman duet politik di Pilpres 2009 dengan memenangkan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama di Pilkada DKI Jakarta 2012. Ya bagus sekali ya, memang namanya silaturahim antar tokoh-tokoh bangsa terus terjadi, termasuk antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Ya teman-teman tahulah PDI Perjuangan itu kan cinta pertamanya Gerindra. Ya, kita 2009 masih partai baru, kita berduet maju sebagai capres dan cawapres. Lalu 2012 ya cinta pertama itu menghasilkan anak, yaitu siapa, Pak Jokowi dan Pak Ahok sebagai pemenang Pilkada DKI 2012. Jadi hubungan kami sejak saat itu dan sampai saat ini terus terbina baik. Menteri Pertahanan sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di acara Hari Nasional Arab Saudi di Jakarta. Di acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin malam, tampak Megawati duduk satu meja dengan Prabowo diapit Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di meja yang sama juga duduk mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, dan sejumlah menteri lainnya. Kita beralih ke kasus tewasnya ajudan pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang, saudara. Keluarga menyebut belum mendapat hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kakak Brigadir Setio Herlambang, Tias Herawati, menyebut hasil otopsi menurut rencana akan diperlihatkan Rabu 27 September, termasuk melihat rekaman CCTV dan hasil olah tempat kejadian. Keluarga berharap tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kasus tewasnya Brigadir Setio Herlambang ini. Tadi pagi Bapak Wadansat Kaltara, Bapak AKBP Sutrisno itu menghubungi saya secara langsung untuk keluarga di sini, keluarga Herlambang,
untuk menghadiri undangan ke Polres Kendal besok sama keluarga istri. Jadi saat ini belum tahu apa-apa ya untuk kabar selanjutnya? Belum tahu apa-apa. Iya, dari keluarga ya ingin tahu ya jelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Dari hasil otopsi ajudan pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio meninggal akibat luka tembak di dada yang menembus jantung dan paru-paru. Otopsi dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Otopsi dilakukan selama 3 jam oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah mengungkapkan dari hasil keterangan Kabid Dokes Polda Jawa Tengah terdapat luka tembak dada sebelah kiri yang menyebabkan kematian. Usai diotopsi, korban dibawa ke rumah duka Weleri Kendal untuk dimakamkan secara kedinasan. Pelaksanaan otopsi selama 3 jam dari pukul 1 sampai dengan 3 sore. Setelah selesai melaksanakan otopsi, jenazah dibawa ke Weleri Kendal untuk dimakamkan secara kedinasan. Hasil otopsi yang disampaikan oleh Kabid Dokes Polda Jawa Tengah, kematiannya akibat luka tembak di dada sisi kiri yang menembus ke jantung dan paru mengakibatkan pendarahan hebat. Berdasarkan hasil otopsi, polisi mengatakan penyebab kematian pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigpol Setio Herlambang, akibat luka tembak pada bagian dada hingga menembus ke organ vital. Otopsi yang dilakukan di RS Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah, merupakan permintaan dari keluarga. Dari hasil otopsi yang disampaikan oleh Kabid Dokes Polda Jawa Tengah, kematiannya akibat luka tembak di dada sisi kiri yang menembus ke jantung dan paru mengakibatkan pendarahan hebat. Sebelumnya, Humas Polda Kaltara menyebut jika kematian Brigpol Setio Herlambang tewas karena kelalaian saat membersihkan senjata. Namun mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mengatakan soal penyebab kematian ini harus diselidiki lebih dalam. Misalnya, soal kelalaian saat membersihkan senjata. Menurut itu, penyidik harus menemukan adanya bukti alat pembersih senjata di lokasi. Bunuh diri itu kan biasanya yang ditujukan kepada bagian tubuh di kepala. Nah, ini pun juga akan menjadi satu bahan pengkajian ya, atau penyelidikan yang mendalam daripada pihak Polda Kaltara ya. Saya kira saat ini mungkin terlalu dini kalau saya menyimpulkan bahwa itu adalah karena satu kelalaian, dan apalagi sudah ada perintah Pak Kapolri. Kalau memang itu betul kelalaian, harus ada bukti pendukung lain ya yang ada di sana. Kalau membersihkan senjata, nah, saya kira kalau meskipun bagaimanapun juga yang tadi saya sampaikan, kondisi fisik seseorang maupun psikis seseorang itu juga sangat mempengaruhi dari kelalaian itu ya. Brigpol Setio Herlambang ditemukan tewas di salah satu ruangan rumah dinas Kapolda Kaltara dengan senjata berada di dekat jasadnya. Saat peristiwa terjadi, Kapolda Kaltara diketahui sedang tidak berada di rumah. Brigpol Setio Herlambang meninggalkan seorang istri yang saat ini sedang mengandung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana arah politik PSI di bawah kepemimpinan Kaesang, putra bungsu Presiden Jokowi? Kami bahas usai jeda. Makin lapar, betul-betul. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaesang bisa jadi politisi yang tercepat menjadi Ketua Umum Partai Politik. Karena selang 2 hari bergabung dengan PSI, Kaesang langsung menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Menang pasti menang. Itulah sepenggal yel-yel Ketum PSI yang baru, Kaesang Pangarep, saat dirinya didapuk menjadi Ketua Umum PSI Senin malam. Kaesang tak sungkan untuk menyebut dirinya sebagai putra Presiden Jokowi, bahkan mengakui adanya privilege atau hak istimewa sebagai putra Presiden.
Kaisang mengungkap alasannya menggunakan baju kotak-kotak yang menjadi ciri Jokowi dan relawannya pada Pilpres sebelumnya. Pak Jokowi pasti ingatkan dengan pakaian saya ini. Pakaian yang menjadi simbol banyak hal, simbol lahirnya gerakan relawan dalam peta politik Indonesia, simbol persatuan antar kelas sosial, sederhana tapi menyatukan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyambut baik bergabungnya Kaisang ke kancah politik. Gerindra berharap Kaisang bisa membawa PSI mendukung Prabowo. Jadi welcome kepada Mas Kaisang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaisang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo ikut memberi selamat atas ditunjuknya Kaisang sebagai ketum PSI. Ganjar tak khawatir jika PSI nantinya akan mendukung Prabowo di Pilpres mendatang. Selamat untuk Mas Kaisang. Ada khawatir dukungannya ke Pak Prabowo nggak Pak Kaisang? Jadi ketua PSI kok khawatir, jadi ketua PSI bagaimana selamat buat Mas Kaisang gitu. Sementara itu, bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga ketum PKB Mohaimin Iskandar mengatakan semua parpol harus waspada karena di belakang Kaisang ada sosok Jokowi sebagai presiden dan juga kader parpol lain. Tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah presiden. Yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai, dinamis tentu saja, dan ya kita berdoa welcome to the jungle, moga-moga. Bergabungnya Kaisang Pangarep ke PSI pekan lalu sudah menjadi kejutan tersendiri. Kini dalam waktu singkat Kaisang resmi menjadi ketum PSI. Kaisang sudah menentukan sikap politiknya. Kaisang menyebut pembangunan di era sang ayahnya kini harus masih dilanjutkan oleh pemimpin ke depan. Ini mereka juga ada Jokowers sejati yang percaya pembangunan 5 tahun terakhir harus dilanjutkan, bahkan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya minta bantuan, kerjasama dan dukungan para relawan dan pendukung saya minta ya dukungan para relawan dan pendukung Pak Jokowi, dukungan Capres PSI di 2024 adalah sabar. Kita tuh pelan-pelan dulu, ojo kesusu. Kaisang Pangarep tak hanya dikenal sebagai putra bungsu Jokowi. Kaisang sebelumnya juga merambah dunia bisnis dan digital. Tapi kini sepak terjangnya di dunia politik baru akan dimulai. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana arah politik PSI di bawah kepemimpinan Kaisang, putra bungsu Jokowi? Kami akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan ada Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Mbak Grace, Mas Burhan, selamat sore. Sore. Mbak Grace, selamat sudah punya Ketua Umum baru nih PSI. Ini Kaisang 2 hari jadi anggota langsung jadi Ketua Umum. Prosesnya gimana Mbak kaderisasinya? Ya, prosesnya sebenarnya udah lama, Cindy. Bermula dari ketemu, ngobrol bersama dengan pengurus-pengurus PSI, anggota legislatif. Jadi banyak acara yang kita tuh ketemu gitu. Beberapa anggota legislatif dan juga pengurus juga pernah diundang ke podcastnya Mas Kaisang gitu kan. Jadi ada interaksi-interaksi sebelumnya, diskusi-diskusi, dan Mas Kaisang kan juga orang yang ngikutin politik ya. Sehingga dia tahu persis anak-anak PSI itu seperti apa, suasana di dalam PSI seperti apa, isu-isu yang kami perjuangkan itu apa, begitu kan. Lama-lama ya ketemu titik temu, dan kami percaya
bahwa kalau Mas Kaisang ikut juga dalam perjuangan ini, maka akan menjadi tambahan energi baru mengantarkan PSI kali ini bisa sampai ke Senayan gitu. Nah, Mbak Grace, kalau biasanya partai politik itu kan ada munas terlebih dahulu, mendengarkan bagaimana pendapat dari akar rumput, dari DPC, DPW, DPD, hingga akhirnya mengerucut pada kader mereka internal dari partai politik menjadi ketua umum. Tapi ini kan Kaisang 2 hari yang tampil di publik 2 hari kemudian ia menjadi ketua umum. Munasnya di mana nih kalau dalam bahasa partai politik yang biasanya nih, munasnya di mana? Apakah mendengarkan juga nih pembahasan-pembahasan, suara-suara dari akar rumput PSI? Karena kan 2 hari prosesnya, apakah itu sempat untuk mendengarkan apa yang disuarakan oleh akar rumput PSI? Kami ini punya forum nasional, pertemuan nasional tuh setiap minggu, Mbak Cindy. Tidak selalu ketemu fisik karena mahal ya, orang harus naik pesawat, harus naik kereta. Kita punya setiap hari Senin punya apel siaga online, Zoom gitu ya. Jadi diskusi nasional itu berlangsung setiap minggu via Zoom. Jadi semua orang bisa ikut dari manapun berada. Kemudian aspirasi-aspirasi ini kami tangkap dari teman-teman juga, bahkan Bro Giring Ganesa, ketua umum sebelumnya juga punya aspirasi yang sama, merasa bahwa tambahan energi dari Mas Kaisang bisa menjadi booster gitu buat PSI, perjuangan kami yang lalu belum sampai ke Senayan. Mas Kaisang juga bilang kan bahwa dia tuh seneng dengan perjuangan PSI, tapi sayang ya anak-anak ini belum sampai ke Senayan. Nah kemarin karena kita ada acara yang dari luar daerah semua datang fisik gitu ya. Ada pula rapat tertutup yang semuanya hadir fisik. Di situ dikuatkan lagi aspirasi dari teman-teman semua sehingga bulat menginginkan agar Mas Kaisang menjadi ketua umum selanjutnya. Proses kaderisasi terus jalan, Mbak Cindy. PSI umurnya baru 9 tahun, tapi di usia kami yang hampir 10 tahun ini kami telah berhasil wisuda 2 ketua umum. Sekarang ketua umum nomor ketiga. Hai, Mbak Grace, tapi ada pemilihan nggak seperti Giring sebelumnya? Kalau dari peralihan saya ke Giring itu juga ada aspirasi internal begitu ya, dan masa periode juga sudah berakhir. Jadi Mbak Cindy, mungkin yang membedakan PSI dengan partai-partai lain, kalau kita lihat mekanisme di PSI memang kita tidak punya, nggak ada kubu-kubu A, kubu B yang bertarung. Baik. Dan kemudian, jadi saya ingin mengkonfirmasi lagi, tidak ada pemilihan sebelumnya untuk Kaisang ini. Kita punya mekanisme menyerap aspirasi begitu, dan di sana solid, mufakat, sama-sama menginginkan agar ketum selanjutnya itu Mas Kaisang. Jadi tidak ada kelompok sakit hati misalnya kemudian mau bikin sempalan baru dan sebagainya. Dan buat kami ini kita jadi bisa langsung berlari begitu ya, nggak perlu misalnya merubah struktur, orang si A diganti orang ketua umum baru, misalnya tidak terjadi seperti itu kalau di PSI. Kami punya visi yang sama dan bagaimana kita berjuang agar visi kami bersama ini bisa tercapai gitu. Oke, ukurannya untuk sepakat ini aklamasi berarti? Aklamasi. Untuk mendapatkan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum gitu ya? Iya. Oke. Iya. Ini menguatkan Jokowismenya atau Jokowismenya PSI? Ya, Jokowisme yang digaungkan oleh PSI ini kan bagaimana kita bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi yang udah bagus agar nanti ketika Pak Jokowi selesai 2 periode 10 tahun yang melanjutkan itu bisa membangun di atas tiang-tiang pancang pembangunan yang telah dibangun oleh Pak Jokowi. Dan ini semangatnya semua teman-teman di PSI. Banyak dari kami yang berasal dari sektor swasta masuk ke politik ya inspirasinya Pak Jokowi. Baik, Mas Burhan, 2 hari menjadi anggota PSI, kemudian langsung jadi ketua umum partai politik, ketua umum PSI. Bagaimana Anda menanggapi soal ini? Sebenarnya kalau dari sisi taktik ya atau strategi, meminang Kaisang sebagai ketua umum PSI meskipun baru 2 hari masuk ke PSI adalah taktik yang sangat jenius ya. Karena menurut saya makin mempertegas posisi PSI sebagai partai yang tegak lurus pada Jokowi. Apalagi anaknya sendiri yang menjadi ketua umumnya. Meskipun lagi-lagi tetap memunculkan isu berkaitan dengan
proses transparansi pemilihan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Dan kalau kita baca ADART PSI ya, koreksi kalau saya salah ya, Grace ya, itu kewenangan penuhnya ada di tangan Ketua Dewan Pembina, Mas Jeffrey Giovanni. Jadi kalau kita lihat bahkan Dewan Pembina itu berhak untuk memutuskan, menyetujui, membatalkan seluruh kebijakan partai di semua jenjang struktur partai. Ada di pasal 16 bab 7 Dewan Pembina PSI. Jadi memang saya nggak kaget ya, bahkan terpilihnya Grace atau Giring, Ketua Umum PSI sebelumnya juga kewenangan Dewan Pembina. Jadi tidak melibatkan keseluruhan anggota, meskipun ada proses penyerapan aspirasi. Tapi lagi-lagi, menurut saya ini sama-sama diuntungkan, Kaisang maupun PSI. PSI memerlukan tokoh publik sepopuler Kaisang, apalagi beliau adalah anak presiden, dengan popularitas 80%. Terakhir Gallup menyebut net approval rating Presiden Jokowi paling tinggi dibanding banyak pemimpin dunia. Yang kedua, Kaisang juga perlu aktualisasi. Kalau misalnya masuk ke partai lain, belum tentu langsung jadi ketua umum. Memang perlu perjuangan, ini jalan ninja seorang Kaisang, tetapi saat yang sama juga akan menjadi semacam batu ujian. Apakah bisa menjadi semacam game changer, sehingga PSI bisa lolos parliamentary threshold. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, ya Kaisang sendiri kan menyebut ya partai Move Forward di Thailand nih sebagai referensi. Kalau itu terjadi, maka sulit bagi kita untuk menolak pengaruh Kaisang dan Pak Jokowi sehingga bisa meloloskan PSI. Lagi-lagi ini keduanya diuntungkan. Kedua diuntungkan. PSI bilang bahwa akan tegak lurus dengan Jokowi arah politiknya, dengan kemudian ada Kaisang masuk sebagai ketua umum. Apakah sudah terbaca kemana arah politik PSI dengan Kaisang menjadi ketua umumnya? Nah, tentu kita perlu menunggu dengan sabar siapa capres yang ujungnya didukung oleh PSI. Tetapi battleground PSI menurut saya adalah di Pileg ya. Meskipun lagi-lagi dengan munculnya Kaisang sebagai ketua umum PSI, tentu akan menimbulkan semacam gesekan dengan PD Perjuangan. Secara teori, partai yang potensial tergerus ketika Mas Kaisang terpilih sebagai ketua umum PSI adalah PD Perjuangan. Dan itu kita bisa baca pernyataan-pernyataan dari elit PD Perjuangan yang menyebut, meskipun tanpa disebutkan secara eksplisit ya, misalnya benalu atau parasit ya. Meskipun misalnya Deddy Sitorus di Twitternya barusan menyebut juga, meskipun ketika diwawancarai media tidak secara eksplisit mengatakannya, tetapi pernyataan elit PD Perjuangan tadi mengkonfirmasi sinyalemen semacam ketidaksukaan munculnya Kaisang sebagai capres, sebagai ketua umum PSI ya. Sama basis pendukung Pak Jokowi tentu akan tidak seluruhnya lari ke PD Perjuangan. Yang kedua, dari sisi irisan elektoral memang ada banyak overlap ya antara basis pendukung PD Perjuangan dan PSI. Baik, Mas Burhan, karena Kaisang ini kan orang luar dari PSI yang kemudian direkrut oleh PSI dan akhirnya menjadi ketua umum PSI yang dikritik oleh banyak pihak tidak ada kaderisasi di PSI. Apakah ini menjadi jalan pintas bagi PSI untuk bisa mendapatkan, memanfaatkan popularitas Kaisang sebagai anak Jokowi untuk bisa mendapatkan suara, bisa lolos ke DPR seperti yang disampaikan Kaisang di 6 poin pidatonya semalam? Kritik itu valid ya. Menurut saya kritik bahwa munculnya Kaisang seolah menutup pintu bagi proses kaderisasi, regenerasi di PSI ya, kan banyak sekali elit PSI yang sudah bekerja lama ya, meniti karir sebagai aktivis partai, tapi bisa di-bypass dengan munculnya Kaisang ya. Tapi lagi-lagi kritik ini bukan hanya ke PSI. Kalau kita lihat banyak sekali partai yang ketua umumnya ya itu-itu saja, dan munculnya aklamasi. Nah ini PR buat semua partai pada dasarnya. Jadi partai politik kita seringkali berhasil melakukan proses demokratisasi eksternal, tapi gagal melakukan demokratisasi internal di partai mereka masing-masing. Dan jangan lupa Cindy, ini pemilu tinggal 4 bulan lagi.
4 bulan sampai 5 bulan lagi. Pertarungan ada di depan mata. Jadi kalau kemudian ujungnya ya muncul Kaisang sebagai ketua umum PSI dengan alasan elektoral, ya dengan alasan pragmatisme itu saya bisa memahami. Meskipun lagi-lagi ya, memang muncul kritik terkait dengan transparansi proses pemilihan, regenerasi dan kaderisasi, sesuatu hal yang sebenarnya bisa gitu ya dijawab oleh PSI tanpa Saya tanyakan langsung ke Mbak Grace soal kritik kaderisasi tidak transparan, mempertanyakan transparansi soal pemilihan Kaisang sebagai ketua umum PSI. Bagaimana PSI dan Mbak Grace untuk menjawab kritikan itu? Disebutkan minim kaderisasi, bahkan hanya mendompleng popularitas Kaisang. Ya, tadi seperti saya jelaskan bahwa kaderisasi di PSI terus berjalan. PSI usianya baru 9 tahun. Dan kami terus kok melakukan kaderisasi internal, anggota-anggota baru, anggota legislatif, pengurus itu kita lakukan proses kaderisasi. Dan tidak hanya berhenti di proses kaderisasi, tapi juga regenerasi. Tadi saya bilang bahwa meskipun umur kami belum sampai 10 tahun, tapi kami sudah menelurkan 2 ketua umum. Di mana kalau kita hanya melakukan kaderisasi tapi nggak regenerasi, kan sayang juga gitu ya. Mas Burhan tadi menyatakan dengan terpilihnya Kaisang seakan menutup kaderisasi di PSI sendiri. Mereka yang sudah lama berjuang bersama PSI akhirnya malah kesalip sama Kaisang. Ya, ada proses penyerapan aspirasi dan aspirasinya bulat gitu. Nah, mungkin yang membedakan antara PSI dan partai-partai lain nih Mbak, kalau di partai lain kita lihat proses pemilihan itu menjadi pertarungan antar calon yang sangat costly. Saya yakin Mas Burhan yang lama mengamati proses politik di Indonesia, kalau ada forum-forum demikian itu sangat luar biasa besar uang yang harus digelontorkan dan akhirnya jadi kuat-kuatan uang gitu kan. Itu menjadi problem juga money politik di dalam partai yang kemudian harus dibayar kembali ketika nanti momen pilkada. Kan nggak sehat juga gitu. Nah di PSI kita punya sistem yang jauh lebih simple dan tidak ada gesekan, nggak ada gerombolan sakit hati yang kemudian membuat partai baru misalnya. Justru dari peralihan dari satu kepengurusan lain bisa langsung lari dan jalan karena tidak ada orang yang dibuang. Justru datangnya Mas Kaisang ini menjadi tambahan energi baru karena dia punya modal yang kami tidak memiliki misalnya bagaimana bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan generasi yang lebih muda, dengan Gen Z misalnya. Ini kan gaya komunikasi milenial awal, tengah, akhir beda-beda gitu kan. Dan Mas Kaisang bagus sekali komunikasi publiknya misalnya. Jadi ini tambahan energi baru, orang-orang yang kayak misalnya Giring dengan kemampuannya untuk merangkul massa dengan ngamen solidaritas tetap jalan gitu kan. Jadi nggak ada orang yang terbuang, tidak ada yang tersingkir. Tambahan energi baru dari Mas Kaisang melengkapi yang kami belum punya saat ini. Gitu. Energi baru dari Kaisang itu apakah juga efek elektoral dari terah Jokowi supaya PSI nanti tahun 2024 seperti yang dijanjikan oleh Kaisang masuk ke Senayan? Siap, doa kami semoga tahun ini, tahun depan di 2024 ada perwakilan anak-anak muda di Senayan. Semoga yang kita dengungkan selama ini memperjuangkan RUU perampasan aset, BPJS gratis untuk semua warga negara, kebebasan beribadah untuk semua umat beragama itu betul-betul bisa suarakan sampai di Senayan. Jadi dari Kaisang itulah PSI berharap mendapat efek elektoral dari terah Jokowi ya? Ya, saya pikir tidak bisa dipungkiri dan kenapa enggak, tapi tidak menjadi satu-satunya faktor ya, Cindy. Artinya ini kan kita tadi Mas Burhan juga udah bilang pertarungan PSI itu ada di pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif ini bicara tentang tokoh lokal, karena masyarakat akan memilih orang yang dia kenal gitu. Jadi kedikenalan Mas Kaisang tidaklah cukup kalau orang-orang atau caleg-caleg di daerah nggak gerak. Semuanya harus jalan sama-sama. Dan ini tambahan energi ini membuat kita semua lagi semangat banget teman-teman di lapangan
Baik. Semangatnya berkali-kali lipat. Semoga mohon doanya perjuangan PSI kali ini bisa sampai di Senayan. Oke, Mas Burhan, Gibran, Bobi sudah terjun ke politik di PDI Perjuangan. Kali ini Kaisang terjun ke politik melalui PSI sebagai ketua umum saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Kritikan dari publik juga berbunyi bahwa ini seperti memfasilitasi politik dinasti. Anda setuju soal itu? Menurut saya kritik itu lagi-lagi masuk akal ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan rekam jejak ya pernyataan Presiden Jokowi atau putra-putranya yang awalnya kurang berminat masuk ke politik, tapi di ujung sepertinya kok berbeda ya. Bahkan Raja Juli Antoni juga pernah kan mengkritik dalam Twitter berkaitan dengan politik dinasti. Tapi lagi-lagi kalau dibaca dari sisi elektoral, Cindy, saya termasuk orang yang bisa memahami pilihan kenapa Kaisang dipilih sebagai ketua umum PSI. Kita PSI dalam politik itu mereka hanya mengenal kalah atau menang. Kita memang nggak bisa berharap terlalu banyak ada proses edukasi politik, apalagi waktu pemilu tinggal berapa hari lagi ya. Jadi dari sisi ini sebenarnya itu mudah sekali, sederhana sekali membaca kenapa Kaisang jadi ketua umum PSI. Karena dua-duanya saling membutuhkan. Yang tidak sederhana itu membaca hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Itu yang tidak sederhana. Karena ini berkaitan dengan lagi-lagi dua kingmaker itu. Apa buktinya Kaisang menjadi ketua umum PSI dan saat yang sama ada potensi. Ini aksi strategi dari Jokowi menurut Anda dengan ada Kaisang sebagai ketua umum di PSI? Ya secara logis kan nggak mungkin seorang Kaisang jadi ketua umum PSI kalau tidak mendapatkan restu dari Presiden Jokowi kan. Dan kita juga tidak perlu menolak kenyataan bahwa respon sebenarnya sejujurnya dari PDI Perjuangan atas terpilihnya Kaisang sebagai ketua umum PSI adalah resisten. Kan kalau diplomasi di depan publik aja kan mereka menunjukkan seolah tidak keberatan, tetapi kalau di belakang layar ya umumnya keberatan. Dan itu lagi-lagi menunjukkan sekali lagi betapa kompleksnya hubungan Presiden Jokowi dan Ibu Mega. Apalagi nanti nih PSI misalnya memutuskan Pak Prabowo sebagai capresnya, makin kompleks lagi tuh hubungan keduanya. Saat yang sama Pak Jokowi, kemudian Bobi menantunya, Gibran putranya masih di PDI Perjuangan, tapi menyisakan Kaisang di PSI. Lagi-lagi kompleks hubungan kedua tokoh ini, dan itu yang kemudian melahirkan gitu ya dinamika politik termasuk terpilihnya Kaisang yang baru 2 hari ya terpilih sebagai anggota PSI. Saya ingin ke Mas Burhan lagi untuk menegaskan ini PSI dengan Kaisang sebagai ketua umumnya akan menjadi exit strategi dari Joko Widodo atau justru semakin menguatkan ambiguitas Joko Widodo di Pilpres sampai saat ini? Kalau saya membayangkan ya, itu Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan statement publik yang terang benderang untuk put eggs in one basket. Jadi yang kedua, kalau di antara dua pilihan yang Cindy tadi sampaikan, yang kedua yang dia pilih. Tetapi bagi elit itu tidak ada itu ambiguitas. Jadi lirikan mata Presiden Jokowi makin terang benderang, apalagi setelah meresmi atau mengizinkan Kaisang menjadi ketua umum PSI. Kemana Mas Burhan lirikan matanya Jokowi? Ya paling tidak hubungan dengan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Bahwa itu kemudian dibaca Presiden Jokowi cenderung ke arah Pak Prabowo, ya menurut saya ya sah-sah saja. Baik, Mbak Grace, tadi ada 2 poin yang dari penjelasan Mas Burhan. Sepragmatis itukah PSI dengan Kaisang sebagai ketua umumnya? Mungkin bisa dijawab soal ini. Saya rasa terlalu sempit kalau dimaknai untuk kepentingan elektoral. Dengan bergabungnya Mas Kaisang dan PSI kami punya cita-cita yang sama dan ini perjalanan jangka panjang ya Cindy. Ada pepatah bilang kalau kita mau jalan cepat ya jalan sendiri aja, tapi kalau kita mau jalan jauh ajaklah kawan yang satu visi satu tujuan. Dan PSI dan Mas Kaisang ya kita punya satu visi, pengen kontribusi, pengen ikut membentuk masa depan Indonesia, tempat saya dan anak-anak saya, Kaisang dan anaknya nanti satu hari akan tinggal di negara yang seperti apa, dan kami nggak mau
nasib kami diputuskan oleh orang lain gitu. Jadi ada kesamaan visi, kesamaan semangat pengen kontribusi untuk menentukan nasib sendiri. Tidak sebatas event yang hanya 5 bulan lagi akan segera kita jalani lalu lewat gitu aja. Menentukan masa depan itu kan ditentukan juga dalam pemilu nanti 2024. Kemana arah politik dari PSI dengan Kaisang sebagai ketua umumnya? Ojo ke susu Mbak Cindy. Ojo ke susu. Mantau dulu karena situasi kan masih cair banget ya. Ini aja kita kemarin dengar ada wacana sekarang kemungkinan Pak Prabowo dan Pak Ganjar mungkin nanti bisa duet bareng, ya kan? Jadi kita belum tahu nih. Lebih baik kita amati dulu, kita cek dulu siapa juga yang paling punya komitmen untuk melanjutkan program. Kan kemarin PSI datang ke pidatonya AHY, waktu itu ada Prabowo juga, ada Isyana Bagus Oka di sana dari PSI. Kedekatan ini bisa diartikan nggak bahwa PSI mendukung Prabowo Subianto? Ya siapapun yang undang kami pasti datang Mbak Cindy. Kan undangannya ini untuk hubungan antar partai ya. Kalau kemarin kami datang karena kami diundang. Kalau ada capres lain yang mengundang juga kami pasti akan datang. Ojo ke susunya yang tadi disebutkan Mbak Grace, Mbak Kaisang juga tadi malam, itu ojo ke susunya tegak lurus dengan Jokowi tetap untuk pemilu 2024, mengikuti lirikan Jokowi seperti kata Mas Burhan? Dalam konteks tegak lurusnya adalah siapa capres yang punya komitmen untuk melanjutkan programnya Pak Jokowi yang sudah bagus. Jangan mulai dari nol lagi, nanti kita rugi waktu, keburu lewat bonus demografinya nanti. Tetap tegak lurus pada arah pilihan politik Joko Widodo. Terima kasih Mbak Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, dan juga Mas Burhan, Direktur Eksekutif dari Indikator Politik Indonesia, sudah menganalisa dan berbagi informasi bersama kami di Sapa Duca malam hari ini. Selamat malam. Saudara, judi online dan pinjaman online atau pinjol ilegal seolah menjadi dua mata pisau yang tidak bisa terpisahkan. Apa yang harus dilakukan agar tidak ada lagi korban pinjol ilegal dan judi online? Pembahasannya akan hadir selepas jeda bersama rekan saya Liviana Charlisa. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Mau mie, please. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kejar-kejaran tak terelakkan saat jajaran Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan bandar narkoba dan pelaku curanmor di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski sempat melarikan diri, puluhan orang yang diduga bandar dan pelaku curanmor ini berhasil ditangkap. Unjuk rasa mahasiswa dan warga di depan kantor DPRD Konawe berlangsung ricuh. Massa menuntut agar pemerintah Kabupaten Konawe segera memanggil pihak perusahaan untuk menepati janji pembayaran ganti rugi lahan perkebunan mereka. Usai menggelar rapat, PJ Bupati Konawe bersama Ketua DPRD Konawe menerima pengunjuk rasa dan berjanji akan segera memanggil pihak perusahaan PT SCM untuk segera menuntaskan masalah. Ditreskrim Suspolda Metro Jaya menangkap seorang perempuan di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang diduga mempekerjakan puluhan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial melalui media sosial. Penangkapan pelaku berawal patroli siber yang menelusuri dugaan praktik prostitusi online.
Total 21 anak dipekerjakan pelaku sebagai PSK yang dipromosikan lewat media sosial. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik? Bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko. Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan maraknya judi daring menggunakan dompet digital dengan nilai yang mencapai puluhan juta rupiah. Judi daring diduga menjadi pemicu pinjaman online bermasalah di tengah mendominasinya akses keuangan digital dengan rendahnya literasi keuangan. Kalau kita lihat data dari PPATK, jumlah laporan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait perjudian pada tahun 2021 sebanyak lebih dari 1.000 transaksi dan melonjak drastis di tahun 2022 menjadi lebih dari 11.000 transaksi. PPATK juga mencatat nominal transaksi yang fantastis atas dugaan judi daring pada 2021 sebesar 57,9 triliun rupiah dan meningkat di tahun 2022 menjadi 69,6 triliun rupiah. Bagaimana langkah pemerintah menanggulangi maraknya judi dan pinjaman daring yang banyak menyengsarakan masyarakat? Kita akan bahas usai tayangan ini. Judi online dan pinjaman online ilegal seperti dua mata pisau yang tak bisa terpisahkan. Dua-duanya sama-sama memberikan kesengsaraan kepada penggunanya. Belakangan pinjaman online Ada Kami jadi perhatian publik setelah beredar informasi di media sosial soal teror penagihan yang diduga menyebabkan salah satu peminjamnya bunuh diri. Perusahaan pinjaman online Ada Kami mengaku masih mencari data tambahan terkait dugaan nasabah yang bunuh diri akibat teror dari oknum debt collector yang viral di media sosial. Dan selama ini kita sudah reach out ke akun viral itu untuk tolong kalau ada data tambahan, nama, KTP, nomor user, nomor telepon, tolong di-share ke kita dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan juga investigasi apa betul satu dia adalah korban bunuh diri, kedua apa dia adalah nasabah Ada Kami. Ada Kami juga berhak untuk meminta perlindungan hukum terhadap hal ini. Ya, jadi kalau misalnya berita itu tidak benar, hak kita harus lakukan. Ya, gitu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak memperingatkan para pemilik platform pinjaman online untuk tidak menagih utang menggunakan cara mengancam. Yang menjadi masalah ataupun yang menjadi salah adalah ketika kemudian dalam operasionalnya menggunakan debt collector yang melawan hak gitu, melakukan pengancaman terhadap debiturnya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, yang melanggar hukum, dan kita secara tegas mengatakan bahwa segala bentuk tindak pidana yang terjadi pasti akan kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Yang juga meresahkan adalah maraknya judi online. Polisi bergerak cepat dengan memeriksa sejumlah selebritas yang diduga mempromosikan judi online di media sosial. Salah satunya Wulan Guritno pada 14 September lalu. Aku hari ini senang banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi.
Dan pastinya aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber, sangat profesional. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga rajin menghapus judi online. Kominfo menyebut keberadaan situs judi online tiap tahun terus bertambah. Menurut Kominfo, dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 840.000 situs judi online yang sudah di take down. Kementerian Kominfo terus memonitoring ya perkembangan di dunia internet kita, dan kita sudah men-take down selama 5 tahun terakhir ini kurang lebih 840.000 situs judi online. Dan ini terus kita lakukan. Sementara Menkominfo Budi Aristiadi menyebut pinjaman online ilegal adik dari judi online. Karena setelah ditelusuri, banyak pelaku judi juga meminjam layanan pinjol. Dapat duit pinjol, main judi lagi. Kalah lagi, gali lubang lagi. Daripada mainan judi online, mending jualan online, kata Menkominfo, seperti kami kutip dari kompas.com. PPATK menyebut transaksi mencurigakan terkait judi online pada 2021 mencapai 1.446 transaksi. Pada 2022 meningkat menjadi lebih dari 11.000 transaksi. Sementara nominal transaksi terkait judi online di tahun 2021 mencapai lebih dari 57 triliun rupiah. Sedangkan di 2022 mencapai lebih dari 69 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2022, Polri telah mengungkap 1.323 kasus judi online. 906 rekening dibekukan dan 760 orang ditetapkan jadi tersangka. Kementerian Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian harus segera menindak tegas judi online karena berkaitan erat dengan pinjaman online. Masyarakat yang ketagihan judi online mencari dana cepat dari pinjol yang bisa berujung macet dan bermasalah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, judi online dan pinjaman online, pinjol ilegal seolah jadi dua mata pisau yang tak bisa terpisahkan. Kesamaannya ada dua platform yang saling terkait tersebut memberikan kesengsaraan pada penggunanya. Pelaku judi online bisa mencari jalan pintas, kemudian cari modalnya dengan cepat lewat pinjol, khususnya pinjol ilegal. Apa yang harus dilakukan agar tak ada lagi korban dari pinjol ilegal dan juga judi online? Kita akan bahas bersama dengan analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Kita juga akan sapa Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kominfo, Usman Kansong. Pak Usman, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Saya ke Pak Ismail dulu. Jadi kalau judi online dan pinjol ilegal disebut jadi lingkaran setan yang bikin kriminalitas meningkat. Anda melihat apa yang kemudian membuat ini jadi tren yang begitu pesat belakangan khususnya di media sosial? Kalau kita lihatnya, sebetulnya itu di media sosial, saya tes itu di Facebook dan Instagram. Belum yang lain-lain, Twitter dan lain-lain juga sama. Betapa mudahnya masyarakat sekarang ini melihat iklan judi, informasi judi dalam keseharian. Dan seolah-olah itu sebuah game, sebuah permainan. Mereka nggak melihat itu sebagai satu judi yang dilarang. Mereka nggak melihat itu kadang-kadang sebagai melanggar UU ITE atau melanggar agama misalnya kayak gitu. Bahkan anak-anak pun karena merasa itu sebagai game, mereka merasa biasa-biasa saja. Game yang menarik, kemudian game yang memberikan dia keuntungan, dan dengan top up yang sangat murah, 10.000 aja sudah bisa bermain gitu. Kemudian di balik itu ada algoritmanya ya. Algoritma yang memungkinkan setiap orang, individu, itu gayanya seperti apa gitu. Jadi ada micro targetingnya ada. Misalnya ini anak baru mulai, dikasih menang. Ya. Jadi kan akan timbul rasa percaya diri seolah habisnya akan menang. Ini semua gabungan antara pura-pura menjadi game, informasi yang terbuka setiap hari tanpa ada tindakan sama sekali. Saya itu punya daftar itu kalau di Facebook, hanya dalam 4 bulan saja, itu ada sekitar 3.000 Facebook page. Ada sekitar 4.000 akun di Instagram. Ini bagaimana ini? Ini siapa yang bisa men-take down katakan itu? Dan kalau seandainya kita bisa, ya katakan dari akademisi, kata saya itu dari peneliti, memberikan daftar itu kepada Kominfo, daftar itu kepada kepolisian, bisa nggak dibantu? Paling tidak, kalau kita bisa matikan ini ya, akun-akun tadi, itu kan bisa memudahkan, mengurangi informasi tentang judi online. Saya kira itu yang melihat. Dan kemudian kondisi ekonomi yang susah ini kan membuat mereka punya harapan, angan-angan, mendapatkan uang yang mudah, yang cepat. Dan kalau tidak punya uang, biasanya mereka pinjam teman.
Kalau sudah malu, akhirnya larinya ke pinjol. Jadi lingkaran setannya seperti itu. Itu lingkaran setan ya, tapi kalau kita bicara soal identifikasi dulu judi online, sebenarnya orang kalau main judi online, kalau tadi Anda katakan Pak Ismail itu bentuknya seperti game, apakah kemudian orang itu sudah pasti tahu ketika mereka awal bermain itu ini adalah judi online atau ini adalah game biasa? Saya kira mereka tahu bahwa itu game judi ya. Kalau dilihat websitenya, misalnya namanya apa sih? Namanya gacor ya. Ada gacor, ada slot. Di dalam websitenya tertulis situs judi slot, situs judi gacor misalnya gitu. Tetapi ketika di iklan di dalam Facebook page itu seolah-olah itu halaman apa? Halaman fans main bola, halaman permainan game saja, sehingga orang merasa aman. Sesuatu yang seharusnya dilarang, tetapi seolah-olah ditampilkan secara apa ya? Bukan judi. Jadi membuat mereka merasa lebih aman main itu. Di samping itu tidak ada tindakan, Mbak. Mereka nggak di take down, nggak dilarang, sehingga seolah berarti benar, ini game, diperbolehkan di sini, di Indonesia. Nah, saya ke Pak Usman. Pak Usman kan kalau saya nggak salah, sekitar tanggal 15 September, itu kan Pak Menkominfo, Pak Budi Ari kan mengatakan, kita kasih waktu 7 hari untuk berantas tuntas judi online. Progresnya sampai mana, Pak? Iya, jadi itu adalah instruksi ke internal Kominfo. Dan progresnya semakin banyak judi online yang kita mintakan take down ke platform. Yang tertinggi itu biasanya di hari Minggu ya. Hari Minggu itu hari Minggu lalu atau ada 6.000 konten judi online yang kita take down. Ya, jadi ada peningkatan. Sebetulnya kita juga tidak terlalu happy ya kalau ada peningkatan, dalam arti ternyata masih banyak juga yang kemudian muncul lagi ya, tetapi tugas kita memang kalau muncul lagi ya kita harus take down, begitu kan. Ya, jadi memang sekarang take down-nya itu permintaan take down ke platform dan juga website itu sangat tinggi ya, makin tinggi kita lakukan, jadi kita tingkatkan. Dan memang yang terbanyak itu sebetulnya ada di website ataupun portal kalau judi online itu. Ya, untuk yang ada di platform itu memang jauh lebih sedikit. Ya, misalkan saja ketika kita men-take down sepanjang 5 tahun, ya jadi dari 2018 sampai 2023, itu ada 989.180 yang kita take down, 935.788-nya itu dari website. Kalau situs atau website itu Kominfo bisa langsung men-take down. Ya, bisa langsung men-take down. Kalau ada di platform, baru kita mintakan platform untuk men-take down itu. Yang kedua yang terbaik sharing, ya file sharing ada 45.491 yang sudah kita take down. Sementara yang ada di platform itu, ya ada platform yang menayangkan 2.000-an, ada yang menayangkan 5.000-an, ada yang menayangkan 100-an, 300-an, bahkan ada yang cuma puluhan ya platform itu. Nah, dari situ sebetulnya kita ya makin agresif ya tindakan untuk men-take down platform atau website dan meminta platform untuk men-take down konten-konten yang ada di media sosial. Nah, untuk aja ya September sampai 21 September kita itu sudah men-take down 60.582 ya konten judi online, baik berupa website maupun berupa konten di media sosial. Pak Usman, ya dengan maraknya pertumbuhan judi online itu seiring nggak dengan kemudian transaksi pinjol yang juga makin meningkat? Ya, data pastinya memang kita belum mendapatkan ya, tetapi ada beberapa kasus yang memang terkait antara judi online dengan pinjaman online. Apakah itu ilegal atau legal? Ya, saya pernah juga berdialog di satu TV yang menampilkan juga korban
yang terlibat judi online lalu kemudian meminjam uang di pinjaman online dan kemudian dikejar-kejar oleh debt collector sehingga dia melarikan diri begitu. Ada kasus seperti itu dan beberapa kasus seperti yang tadi disampaikan di pengantar, ada kasus dia terlibat pinjaman online lalu kemudian bunuh diri ya. Nah, itu apakah terkait dengan judi online atau tidak? Ya, ini masih dalam penyelidikan. Ya, apakah bunuh dirinya memang terkait dengan teror yang dilakukan oleh debt collector, ini kan juga masih dalam penyelidikan begitu. Nah, terkait dengan pinjaman online, kita juga meminta platform untuk men-take down pinjaman online, terutama pinjaman online ilegal. Ya, dan ini kita berkoordinasi dengan OJK karena OJK lah yang memutuskan atau mengambil kebijakan apakah satu pinjaman online itu legal atau ilegal. Ya, jadi OJK biasanya punya whitelist, dia daftar pinjaman online yang legal begitu. Sementara yang ilegal ya memang ini kan bisa saja ada sistem blacklist ya, tetapi ini kan rawan juga digugat misalkan oleh mereka yang merasa bahwa ini adalah pinjaman online yang legal begitu. Dan pemerintah ini kan pernah melakukan moratorium untuk izin-izin pinjaman online dan saya kira sampai sekarang itu ketat sekali izin untuk pinjaman online. Oke, saya ke Pak Ismail. Kalau tadi kita bicara soal judi online, seberapa besar kemudian tadi pertumbuhan judi online ini juga ikut menyeret pinjol yang masuk ke media sosial, Pak Fahmi, kalau kita lihat di platform media-media sosial? Kalau dari sisi hubungan antara keduanya ya, saya belum memonitor secara pasti ya, karena biasanya saya monitor itu terpisah. Tetapi kalau dilihat dari jumlah judi online saja dulu gitu ya, itu jumlah engagement, percakapan, like, share, komen dan seterusnya itu dalam waktu katakan ini 4 bulan kemarin kita monitor itu sampai puluhan juta engagement. Ya. Dan itu seiring dengan banyaknya akun. Terus kemudian kalau saya perhatikan bagaimana mereka mencoba untuk mengelabui masyarakat. Mereka membuat iklan Facebook page misalnya, Facebook page. Misalnya, mohon maaf ada satu program di televisi yang sifatnya joke dan lucu, entertainment. Mereka pura-pura menjadi page seperti itu. Kemudian setiap saat ketika ada posting, setiap hari gitu, mereka posting di situ dan engagement-nya tinggi juga. Dan ini kan akhirnya apa? Membuat masyarakat selalu terpapar karena setiap kali postingan selalu ada nama judi online-nya apa, dan itu selalu berubah-ubah, berbeda-beda karena produknya banyak sekali. Dan kalau ini ada banyak event ya, baik di televisi, kemudian juga event olahraga, mereka kan juga ada akun-akun nih, akun-akun dalam pura-pura sebagai akun fans sepak bola, baik itu nasional atau mungkin lokal, regional atau mungkin internasional, dan itu selalu muncul iklan-iklan ini. Jadi sejalan event yang ada menjadi perhatian publik, kemudian itu akan muncul, kemudian jadi posting di media sosial, dan itu selalu akan bertambah banyaknya paparan terhadap informasi terkait judi online itu. Dan kalau dilihat bagaimana hubungannya dengan pinjol misalnya, kita bisa hubungkan dengan banyaknya berita-berita. Yes. Banyak berita-berita bagaimana orang lapor, banyak sekali mereka kadang bahkan nggak lapor ya. Bahkan yang ketika saya cari misalnya, kemarin saya cari terkait dengan pinjol kemudian bunuh diri ya, itu ada saya ketemu di Google aja sekitar 5 juta halaman Mbak, ini luar biasa. Kemudian judi online bunuh diri juga sama, itu juga banyak sekali, jutaan halamannya, ini luar biasa ini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah memutus lingkaran setan seperti ini? Kalau tadi kita bicara soal upaya Pak Usman dan juga teman-teman Kominfo kan sudah cukup optimal sebetulnya. Tapi kan ini juga memang butuh upaya lebih ekstra lagi untuk memutus lingkaran setan ini. Kalau dilihat ya data terakhir itu sekitar berapa itu? 200 triliun gitu. Total perputaran uang terkait dengan judi online saja itu bahkan mengalahkan BPJS kalau masalah atau kesehatan kan, dana kesehatan. Itu kan dana yang luar biasa, dan pemainnya saya kira bukan hanya mereka yang ditangkap di televisi, disampaikan di televisi ya, pemain-pemain kecil itu. Kemudian juga apa yang mereka mencoba main di Facebook page seperti saya ceritain tadi, IG. Bukan hanya itu, tapi di baliknya itu kan ada nih. Siapa pemainnya pasti ada di situ, dan siapa yang bandarnya dan lain-lain. Ini kan tanpa ini susah
dan belum terdeteksi. Kita belum lihat berita-beritanya. Dan dari Kominfo yang dicoba di take down itu kan Facebook page, mungkin akun-akun media sosial, postingnya di media sosial, kemudian halaman-halaman itu kan tampilan depan. Tadi belakangnya ini sebagai sumber yang mereka dapat keuntungan sangat besar. Ini kan belum ada. Okay. Dan saya kira penting juga edukasi ya, paling tidak. Tadi sambil jalan tuh ada edukasi. Misalnya gini Pak Usman ya, kita ada daftar list nih. Kita bisa gunakan Crowtangle. Misalnya saya coba ajak lah teman-teman dari akademisi. Mereka banyak punya akun namanya Crowtangle Pak. Itu akun dari Facebook. Kita bisa masukin aja, tolong masukin ya teman akademisi. Kata kunci gacor misalnya. Waktu ambil saja sebulan terakhir akan dapat itu Facebook page yang mempromosikan halamannya apa saja gitu. Kemudian kita buat list, kemudian kita informasikan kepada Kominfo. Kita cek setiap minggu misalnya ini sudah di take down atau belum. Dan kemudian kalau ada halaman itu masyarakat jadi tahu, oh ini ternyata informasi judi misalnya. Ini sebagai langkah yang bisa kita lakukan ketika kita nggak bisa bergerak di sisi bandarnya, tapi paling tidak di sisi depannya media sosial kita bisa bermain di sana. Dengan data ya teman-teman akademisi kerjasama dengan Kominfo, dengan publik, masyarakat, harapan saya juga rekan-rekan di Muhammadiyah, di NU, mereka melakukan kajian ini, memberikan list, sampaikan kepada masyarakat, karena selama ini situs-situs dan akun-akun judi ini berpura-pura sebagai game. Kita harus informasikan bahwa itu bukan game, gitu. Dan progresnya up to date secara transparan. Jadi harus diperkuat juga dengan literasi ya Pak Usman? Iya, jadi memang dari sisi ekonomi ini kan urusan supply and demand ya, demand and supply. Kenapa judi online muncul terus? Karena demand-nya tinggi di Indonesia. Transaksinya saja sampai 69 triliun tadi tahun lalu ya, begitu. Artinya peminat judi online ini banyak di Indonesia begitu. Tapi di sisi lain juga ada disuplai oleh yaitu tadi konten-konten judi online, baik website maupun konten di platform. Nah, pemerintah bekerja di 2 titik. Ya, di titik demand, kita mencoba memutus demand dengan literasi digital, kita lakukan itu, dan kemudian juga memutus dari sisi supply dengan melakukan take down. Nah, masyarakat tadi saya kira apa yang disampaikan Bung Ismail Fahmi itu betul sekali, ya harus terlibat dari sisi demand-nya dengan memutus demand melalui edukasi begitu, melalui edukasi. Dan saya kira bagus sekali kalau teman-teman akademisi melaporkan ke Kominfo bila menemukan situs-situs ataupun konten-konten judi online. Karena kita juga membuka mekanisme aduan masyarakat ya di aduan-konten.id. Baik, terima kasih Pak Usman, terima kasih juga Pak Fahmi. Semangat terus untuk memberantas judi online dan juga tadi pinjaman online ya Pak Usman Kansong dan juga teman-teman Kominfo. Terima kasih juga Pak Fahmi atas informasinya. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi remaja 16 tahun anak seorang perwira TNI Angkatan Udara ditemukan tewas terbakar di salah satu pos Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kita kembali usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Nah, aku tahu Enfagro E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante. Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E+ MFGM Pro. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energas, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar.
barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Masak apa ya, Bang? Mau masak enak? Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Cuma 1.000 bisa masak enak. Wah, ada bonus resep Chef Wilco. Kedelai hitamnya lebih pekat. 1.000 jadi gudang bakar parape. Kecap sedap kedelai hitam spesial saja. Beli 2 renceng, gratis piring. Dari Wings Food. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Kompas dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Anda menyaksikan Kompas Update, saya Cindy Sistiarani. Saudara, barang bukti kejahatan yang terdiri dari senjata api, amunisi, sabu, ganja, dan rokok ilegal senilai 1 miliar rupiah lebih dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Jawa Timur. Total ada 11 pucuk senjata api berbagai jenis yang tidak berizin yang disita dari warga. Kejaksaan Negeri Sidoarjo juga memusnahkan 757 amunisi, 1 kg lebih sabu, 1,3 kg ganja, 20 butir pil ekstasi, dan sejumlah barang ilegal lainnya. Semua barang bukti yang dimusnahkan dari total 285 perkara. Kompas Update selanjutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama, beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Saudara, seorang remaja 16 tahun ditemukan tewas terbakar di salah satu pos Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Korban merupakan anak seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara. Kepolisian Resor Jakarta Timur terus menyelidiki kasus tewasnya remaja di pos Pion Lanut Halim Perdana Kusuma pada Minggu malam. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain pisau dan pakaian bekas yang terbakar. Polisi dan anggota POM TNI AU telah memeriksa 8 saksi namun belum bisa memastikan apakah ini peristiwa bunuh diri atau pembunuhan. Untuk penyebab daripada meninggalnya korban ini belum bisa diambil kesimpulan karena kita sedang memintakan visum et repertum dan juga dari hasil otopsi. Jadi kita masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman. Terakhir Pak, sudah berapa orang yang diperiksa sebagai saksi atau seperti apa Pak? Untuk sementara 5 yang sudah diperiksa. Dan ada tambahan, hari ini ada 3 yang akan diperiksa. Nanti total kalau sama hari ini berarti 8. Saudara, polisi militer Kodam Jaya, Jayakarta menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan dan pembunuhan pemuda asal Aceh oleh anggota Pas Pampres dan TNI sebanyak 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kali ini. Kurang lebih rekonstruksi kasus pembunuhan pemuda asal Aceh Imam Maskur digelar di markas Pondam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Rekonstruksi digelar secara tertutup. 3 tersangka yakni anggota Pas Pampres Praka RM, anggota TNI Praka J dari Kesatuan Kodam Iskandar Muda, dan Praka HS dari Direktorat Topografi TNI dihadirkan dalam rekonstruksi ini.
Dan Pomdam Jaya Kolonel Irsyad Hamdi B. Anwar menyatakan ada 23 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kali ini. Pomdam Jaya juga tengah mempercepat pengumpulan berkas perkara agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan militer sebelum akhir bulan September. Agar kita bisa mencocokkan antara keterangan saksi, keterangan korban dengan keterangan tersangka di lapangan. Kenapa dilaksanakan di Pomdam? Yang satu adalah alasan keamanan, yang kedua juga efektivitas waktu. Karena memang TKP-nya atau lokusnya ini berbeda-beda dan sangat jauh. Kalau kita laksanakan di TKP sebenarnya itu akan memakan waktu. Kuasa hukum keluarga Imam Maskur, Hotman Paris Hutapea menyatakan para tersangka penganiayaan dan pembunuhan Imam Maskur patut dikenai pasal pembunuhan berencana. Penyelidikan oleh Puspom Jaya sudah transparan dan sudah jelas-jelas mengarah ke 340 KUH pidana. Harapan ibu keadilan, dihukum dengan seberat-beratnya apa yang dia sudah perbuat ke anak ibu sampai meninggal, yang seadil-adilnya sampai hukuman 340. Pemuda asal Aceh yang bekerja sebagai penjaga toko parfum di wilayah Tangerang Selatan, Imam Maskur, dianiaya dan dibunuh oleh anggota Pas Pampres dan 2 anggota TNI lainnya awal Agustus lalu. Sebelum membunuh korban, 3 anggota TNI tersebut sempat meminta uang tebusan pada keluarga korban. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi tetapkan pemilik Ayutera Resort Ubud Bali dan mekanik lift sebagai tersangka kasus jatuhnya lift yang menewaskan 5 karyawan resort. Penetapan 2 tersangka kasus lift jatuh berdasarkan pemeriksaan saksi, hasil laboratorium forensik, dan ditemukannya bukti yang menguatkan. Mekanik lift jadi tersangka karena bukan ahli keselamatan kerja bidang lift dan eskalator sehingga merancang lift yang tidak sesuai standar, sehingga sementara pemilik Ayutera Resort terbukti lalai karena mengurangi jumlah tali sling lift dari 3 jadi 1 sehingga tidak memenuhi standar. Adapun modus operandi tersangka Mujiana di sini adalah tidak memiliki sertifikasi keahlian K3 dan telah memasang dan mengganti tali sling dan mesin inklinator di Ayutera Resort atas perintah dari owner yang bernama DJ setelah adanya pergantian sistem kerja mesin lift inklinator dari penggunaan tali sling 3 menjadi 1 sling, tidak ada dilakukan pengujian K3. Saudara kuasa hukum pemilik Ayutera Resort mengaku mengetahui penetapan tersangka kliennya dari berita media. Tim kuasa hukum akan segera mengambil langkah membicarakan penetapan tersangka kasus lift jatuh. Ini baru saja saya terima pesan WhatsApp dari beberapa media menanyakan tentang penetapan klien saya sebagai tersangka. Tapi saya mohon waktu karena nanti apa langkah hukum saya ke depan, saya perlu diskusikan dengan tim PH yang ada di tim saya sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan dulu sambil menunggu nanti konfirmasi lebih lanjut tentang langkah-langkah hukum ke depan apa yang akan diambil oleh tim PH. Minta waktu dulu. Saudara, nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebutkan dalam kasus sidang dugaan korupsi BTS 4G oleh saksi mahkota Irwan Hermawan. Lebih lengkap usai jeda. Sarapan sereal, Bu. Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energes, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo disebutkan dalam kasus sidang dugaan korupsi BTS 4G. Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan mengakui ada aliran dana 27 miliar rupiah kepada seseorang bernama Dito Aryo Tejo untuk mengamankan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo.
Hal itu diungkap Irwan Hermawan ketika jadi saksi mahkota dalam kasus ini. Majelis Hakim mencecar pengeluaran dana yang coba dilakukan menutupi kasus dugaan korupsi yang saat itu masih dalam proses penyidikan di Kejaksaan Agung. Salah satu nama yang disebut Irwan adalah Dito Aryo Tejo. Ia mengaku memberikan uang 27 miliar rupiah ke Dito. Namanya Dito. Dito? Ya. Dito apa? Pada saat itu saya tahunya namanya Dito saja. Dito apa, Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Beliau besoknya menitipkan pesan lewat Dito. Kebetulan Dito berkontak dengan teman saya namanya Resi. Untuk berikutnya langsung saja berhubungan dengan Haji Oni, tapi tidak dengan orang yang kemarin. Artinya orang yang kemarin itu adalah Windu dan saya. Jadi pada akhirnya yang bertemu dengan Dito dan Haji Oni itu adalah Pak Galumbang dan Resi, tapi harus mengajak Pak Anang ya untuk langsung itu yang berhubungan. Itu. Yang terakhir itu. Berapa itu, Pak? Totalnya 27. 27. Ya. Saudara, pemerintah akan melakukan pergeseran 5 kampung tua yang terdampak proyek Rempang ke kawasan Tanjung Banon yang berada di pulau yang sama. Lokasi tersebut tidak jauh dari pesisir tepi pantai. Sampai saat ini belum terlihat aktivitas pembangunan rumah untuk ratusan warga Pulau Rempang yang terdampak pergeseran. Ketua RT Tanjung Banon, Aryadi, juga menyebut belum mengetahui di mana lokasi yang akan dibangun rumah bagi 700 kepala keluarga. Yang 3 kampung itu awalnya 3 kampung ceritanya kan mau pindah ke Tanjung Banon. Jumlah kakaknya kemarin katanya 700 kakak, tapi pemindahnya kami nggak tahu sama sekali, nggak pernah disampaikan ke masyarakatnya, ke RT-nya. Ya, udah 2 kali pengukuran orang dari BP Batam nggak pernah menyampaikan ke RT atau RW atau masyarakat gitu. Titik lokasinya itu di mana aja, Pak? Kalau titik lokasinya itu kami belum tahu juga. Kemarin ada naik, tapi kami nggak pernah dipanggil. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut solusi bagi warga Rempang adalah bukan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan ke Tanjung Banon. Bahlil juga menyebut tidak akan merelokasi kuburan tua di Rempang. Ke Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pak Walia. Masih di Rempang, hanya 3 kilo. Mereka saudara-saudara kita ini semua sebagian besar pencarian laut. Jadi laut yang sama, hanya digeser aja. Kuburan-kuburan para dato-dato, orang tua kita tidak kita geser ke tempat lain, tapi kita pagar, kita bikin gapura, kita cat supaya malam Jumat orang mau ziarah keluarganya atau pas mau puasa, mau hari raya itu diberikan tempat yang baik. Antropolog UI Suraya Abdul Wahab menilai konflik di Rempang seharusnya melibatkan mediasi pihak independen. Menurut Suraya, pemerintah seharusnya memperhatikan faktor identitas masyarakat adat sebelum merelokasi. Membaca keinginan baik ya dari pemerintah untuk menyelesaikan, tapi karena mereka itu pihak yang berkonflik, maka tidak bisa. Pasti misalnya yang punya konflik of interest, makanya tim terpadu pakai tentara, polisi, ya gimana itu udah pasti. Kalaupun masyarakat nanda tangan, itu pemaksaan. Nah itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Sekarang kelihatannya ada kertas gitu ya, tapi akan muncul kembali konflik-konflik terus-menerus. Yang susah adalah mereka kan merasa punya identitas yang sudah lama. Biasanya masyarakat adat itu sangat attached dengan wilayah dia tinggal. Sehingga tidak mudah untuk misalnya membujuk mereka pindah kepada satu tempat lain gitu ya. Nah ini yang harus didalami. Biasanya masyarakat adat itu yang membuat mereka itu. Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut akan menggelar operasi pasar menstabilkan harga beras. Lebih lengkap usai jeda.
cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, Brightline atau kereta cepat antar kota di Amerika Serikat siap beroperasi. Informasi ini sekaligus menutup Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Saya Cindy Sisterani, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Brightline merupakan kereta cepat antar kota di Amerika Serikat. Kereta ini melayani penumpang dengan rute Miami ke Orlando. Kereta cepat akan melaju dengan kecepatan maksimal 200 km per jam dan akan menempuh perjalanan sejauh 370 km dengan waktu tempuh 3,5 jam. Biaya perjalanan menggunakan Brightline pulang pergi setara dengan 2,4 juta rupiah untuk kelas bisnis dan 4,5 juta rupiah di kelas utama. I'm from San Antonio, Texas. I decided to take the Brightline just because it seemed like the coolest way to get down to Miami. I don't think the price is too bad. I mean, it's a little cheaper than an Uber, so it's pretty good. It's quicker too. Fortress Investment Group sebagai perusahaan swasta yang membangun kereta cepat ini menggelontorkan dana fantastis senilai lebih dari 76 triliun rupiah. Brightline atau kereta cepat ini baru akan mulai beroperasi untuk umum pada Jumat 22 September besok. Isu koalisi dua poros mencuat. Akankah ada kejutan dinamika politik? Apakah ada kemungkinan? Ya mungkin-mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan. Tewasnya Brigadir Setio di rumah dinas Kapolda Kaltara masih jadi misteri. Yang jelas sudah saya perintahkan Pak Kapolda diusut secara tuntas. Pengemis online, pengelola panti asuhan ditetapkan tersangka dugaan eksploitasi anak dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Selengkapnya dalam laporan khusus malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus, resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas. Partai Gerindra pun berharap agar PSI segera deklarasi mendukung Prabowo Subianto. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak, di antaranya di tengah mencuatnya peluang pertemuan Mega dan Prabowo, keduanya malah terlihat duduk di satu meja di acara nasional Kerajaan Arab Saudi. Penyanyi Cupi Cupita diperiksa polisi terkait kasus promosi judi online. Di akhir acara, kami juga memiliki video pilihan gulungan awan berukuran besar menyelimuti kota yang ada di Brazil.
Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan warga di Konawe, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh pada Selasa siang. Mereka menuntut ganti rugi lahan perkebunan milik warga yang belum kunjung dibayarkan oleh sebuah perusahaan. Saling dorong tak terhindarkan saat peserta unjuk rasa berupaya memasuki gedung DPRD Konawe, Sulawesi Tenggara Selasa siang. Mereka dihadang polisi dan Satpol PP sehingga kericuhan tak terhindarkan. Pendemo meminta agar Ketua DPRD Konawe yang tengah menggelar rapat bersama PJ Bupati Konawe untuk keluar menemui mereka. Unjuk rasa ini dipicu keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan perkebunan warga yang akan digunakan oleh sebuah pabrik permurnian nikel. Hitungan yang keseluruhan, kalau bicara dampak baik di luar IUP ataupun di dalam, itu kurang lebih 150 lebih. Apa itu, juta miliar? Hektar. Nah, dalam 1 hektar, kita sudah sepakati kemarin, dalam per hektar itu adalah 900 juta untuk dibayarkan. Penyelesaiannya besok kita panggil pihak manajemen, kemudian data kan sudah ada. Saya sudah konfirmasi dengan pemilik lahan, data kan saya kira tidak ada masalah ya, sudah sesuai. Tapi pihak SCM sudah iya kan Pak? Saya kira sudah, dan harus dipaksa harus bayar. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor Raya melakukan unjuk rasa di Jalan Sudirman, Kota Bogor, Senin sore. Mereka mengecam aksi represif aparat terhadap penduduk Pulau Rempang. Tidak hanya di Galang, tidak hanya di Batam. Bapak Presiden kita tercinta terhadap Pulau Jawa. Sambil berorasi dan bakar ban bekas, mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Bogor Raya melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sudirman, Senin sore. Mereka meminta aparat tak melakukan tindakan represif kepada penduduk Pulau Rempang yang saat ini tengah melakukan penolakan atas pembangunan Rempang Eco City. Petugas kepolisian melakukan penyekatan dengan menggunakan kawat berduri untuk menghalau peserta. Aksi unjuk rasa akhirnya berhenti pada pukul 7 malam. Selanjutnya, saudara, proses penggerebekan narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara berlangsung dramatis Selasa pagi. 34 orang ditangkap polisi beserta barang bukti berupa sabu dan senjata airsoft gun. Warga Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara digebarkan dengan adanya penggerebekan polisi Selasa pagi. Kerap dilaporkan banyaknya kegiatan transaksi narkoba di lokasi ini. Polisi pun melakukan penggeledahan serta penangkapan. Dari lokasi, polisi menyita sabu seberat 1,6 kg, ganja 5,6 kg, dan ganja sintetis gorila seberat 38 gram yang sudah dikemas untuk diedarkan. Selain itu, saudara, 34 orang ditangkap polisi beserta penyitaan 60 senjata tajam dan airsoft gun. Senjata ini kerap digunakan untuk tawuran kelompok hingga membuat resah. Selanjutnya, puluhan orang yang diamankan ini akan didata guna penyelidikan lebih lanjut serta menghadapi proses hukum. Kasus dugaan promosi judi online oleh sejumlah selebritas masih terus dilakukan. Hari ini, saudara, giliran selebgram Cupi Cupita yang diperiksa Bareskrim Polri. Selebgram Cupi ataupun penyanyi Cupi Warsita alias Cupi Cupita menyambangi Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait dengan kasus dugaan promosi situs judi online. Sebelumnya, Bareskrim juga telah memeriksa artis Wulan Guritno dan Yuki Kato dalam perkara yang sama. Saudara, di tengah mencuatnya peluang pertemuan Mega dan Prabowo, keduanya malah terlihat duduk satu meja di acara nasional Kerajaan Arab Saudi Senin malam. Momen pertemuan ini bahkan sempat diunggah di akun Instagram Menteri Agama. Inilah momen saat Baca Pres Koalisi Indonesia Maju yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto duduk satu meja dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam acara Hari Nasional Arab Saudi ke-93 di Jakarta Senin malam, tampak juga Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, serta pejabat lainnya.
Momen pertemuan Prabowo dan Mega bahkan sempat diunggah di akun Instagram Menteri Agama. Dalam keterangannya, Menak menulis ada bocoran penting meski tipis-tipis. Sementara saat dikonfirmasi, Prabowo tak mau banyak komentar. Pak, tadi malam kan sempat satu meja bersebelahan sama Bu Mega, itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Bukan Hari Nasional Arab Saudi, ya. Mencuatnya wacana pertemuan kedua petinggi parpol ini, saudara menanggapi kemungkinan memasangkan Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024. Ganjar pun merespon pertemuan Mega dan Prabowo dengan senang. Hal ini disampaikan oleh Ganjar saat Rakernas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia di Jakarta Selasa siang. Ganjar merasa senang adanya pertemuan petinggi parpol dan berharap ada komunikasi yang baik untuk bangsa dan negara. Sebelumnya baca pres Ganjar ini, saudara, juga sempat merespon peluang pertemuan Mega dan Prabowo menjadi hal yang bagus karena menekankan pentingnya berkomunikasi dalam berpolitik agar masyarakat tak curiga. Tanggapannya gimana? Ibu Mega duduk dengan Pak Prabowo di mana? Di Hari Nasional Arab, Mas. Kemarin Mas. Tadi malam Ibu Mega duduk Pak Prabowo. Isu lain sedikit. Bagus kan? Kita kan seneng kalau para pemimpin duduk bareng, kan bagus. Mas, Kaisang katanya jadi orang PSI, gimana kan Mas? Hal-hal yang baik untuk bangsa dan negara. Sementara itu, saudara, meski hingga saat ini belum menentukan siapa sosok bakal cawapres Prabowo, baliho bergambar Prabowo dan Erick Thohir bermunculan di kota Depok. Baliho berukuran 2 x 3 meter ini terlihat di sejumlah jalan utama, diantaranya Jalan Siliwangi dan Jalan Margonda Depok, Jawa Barat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, menegaskan keputusan pasangan Prabowo di Pilpres 2024 akan ditetapkan para ketua umum dalam Koalisi Indonesia Maju. Bahkan menurutnya, hingga saat ini partai koalisi belum memutuskan kriteria sosok bakal cawapres untuk Prabowo. Ya silakan, itu kan aspirasi masyarakat. Mungkin ada yang punya aspirasi mendorong duetnya Pak Prabowo dan Pak ET di Capres dan Cawapres. Ya nggak ada masalah, itu hal yang biasa. Tapi kans untuk Mas Erick Thohir ini jadi pasangannya Pak Prabowo? Ya itu dia, kalau soal kans itu kan nanti akan ditentukan Pak Prabowo dengan mendengar para ketua umum partai politik pendukung. Ya saya nggak tahu juga, yang jelas jangankan tokohnya siapa, kriterianya saja belum di-lock gitu loh. Saudara, resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang kini memiliki PR besar, salah satunya menentukan arah partai untuk dukungan dalam Pilpres 2024. Partai Gerindra pun berharap PSI segera deklarasi mendukung Prabowo. Pengangkatan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai baca pres berharap PSI mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kedekatan PSI dengan Prabowo dalam berbagai kegiatan dianggap sebagai tanda bahwa arah dukungan Partai Anak Muda ini ke Prabowo, saudara. Apalagi Ketua Umum PSI yang baru, Kaisang Pangarep, yang mengidolakan Prabowo hingga sempat mengenakan kaos bergambar Prabowo, juga dianggap sebagai tanda arah dukungan. Namun sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang meminta diberikan waktu untuk berdiskusi menampung aspirasi dengan DPW dan DPD PSI. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti, kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Bacawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar ikut berkomentar ditunjuknya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Caimin menyatakan kewaspadaan partai politik karena di belakang Kaisang ada Presiden. Caimin mengatakan penunjukan Kaisang sebagai Ketua PSI mengubah konstelasi politik. Menurut dia, PSI berani karena menjadikan Kaisang Ketua Umum. Caimin pun mengaku kenal dengan Kaisang. Meski menjadi kewaspadaan partai politik karena di belakang Kaisang ada Presiden, Caimin tetap memberikan ucapan selamat kepada Kaisang usai menjadi Ketua Umum PSI. PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini
sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaisang saya kenal dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah presiden yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai. Saudara, drama jual derita di media sosial, anak panti asuhan di Medan, Sumatera Utara jadi korban sang pengelola. Ulasannya usai jeda. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk, gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimex. Bocor! Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya, Avian Brands. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Si kecil, flu disertai batuk. Carborex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus.
Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings to top enaknya. Saudara, baru-baru ini warga dikejutkan dengan viralnya sebuah video yang diduga mengeksploitasi anak di sebuah panti asuhan di Medan, Sumatera Utara. Sontak, temuan ini mengundang reaksi dari banyak pihak. Dan inilah, saudara, video yang diduga mengeksploitasi anak di sebuah panti asuhan. Dalam video ini terlihat anak-anak sedang tertidur dan ini adalah pengelola panti asuhan yang bernama Zamaneuli Zebua yang sedang melakukan siaran langsung atau live di aplikasi TikTok sambil menyuapi bayi yang baru berusia 2 bulan dengan bubur. Tindakan ini pun dikecam oleh warganet. Mereka mengecam tindakan pengelola panti lantaran mengeksploitasi anak-anak panti untuk meminta uang sumbangan, sementara warga di sekitar panti pun terkejut karena warga hanya mengetahui jika panti asuhan ini bergerak di bidang sosial. Tersangka Zamaneuli Zebua menyewa rumah tersebut dan dijadikan sebagai tempat panti asuhan sejak 2 tahun silam. Waktu melapor itu dia bilang panti asuhan, kita pun kan nggak sampai ke situ-situ, luasnya jadi gini ya kan Pak kan. Saya kecewa aja gitu, orang waktu dia pindah di tempat kami kan dia kan bagus-bagus. Usai kasus ini viral dan mencuri perhatian banyak pihak, Dinas Sosial Kota Medan menggerebek panti asuhan ilegal pada Selasa malam 19 September 2023. Mereka diduga mengais iba lewat anak asuh demi mendapatkan saweran secara live streaming. Setelah panti ini digerebek, saudara, kemudian Dinas Sosial Kota Medan melakukan pemeriksaan terhadap pengelola panti asuhan. Dan ternyata, saudara, dari hasil pemeriksaan panti asuhan itu ternyata tidak mengantongi izin alias ilegal. Namun, saudara, pengelola panti menyangkal jika dirinya mengais iba melalui media sosial. Ini nanti kita amankan di sentra bahagia milik Kementerian Sosial. Kalau untuk izinnya gimana nih Pak? Izin tidak ada. Jadi aktivitas di medsos itu berarti ya legal, izinnya nggak ada. Di pemilik tadi lagi di Polres, lagi diminta keterangan. Tidak mengemiskin, saya tidak mengemiskin, artinya ya susu adik itu masih lengkap banyak dan belanja anak-anak ini masih ada. Sementara uang sekolah mereka bulan 9 ini sudah beres, ya kan? Jadi tidak mungkin kita tolak kalau orang-orang baik itu melemparkan gift itu. Tidak mungkin kita tolak, meminta masukan, meminta semangat ya untuk merawat atau menjaga adik-adik di panti asuhan Tunas Kasih oleh Yang Maha Raya ini. Setelah sempat melakukan penggerebekan hingga pemeriksaan, polisi akhirnya menangkap pengelola panti asuhan yang bernama Zamaneuli Zebua. Zamaneuli Zebua pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus eksploitasi anak. Pengelola panti asuhan yang bernama Zamaneuli Zebua langsung ditahan di Mapolrestabes Medan. Dan ternyata ZZ ini dulunya pada tahun 2018 pernah terlibat sebagai pengurus badan usaha milik desa atau BUMDes di Kecamatan Ulu Suswa, Nias Selatan. Dan pada tahun 2023 ia juga menjadi pengurus Persatuan Masyarakat Nias di Medan.
Saudara, pasca penetapan Zamanuli Zebua sebagai tersangka, polisi tak berhenti di situ saja. Polrestabes Medan kini tengah mendalami keterangan dari MW yang merupakan istri dari Zamanuli Zebua. Ia berpotensi menjadi tersangka jika terlibat dalam kasus ini. Kita juga ada keluarga lain, ada pelaku lain, tapi masih kita periksa saat ini. Pengurus antara dua ini, suami ini dan istrinya. Pemiliknya juga tuh Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa nggak ditetapkan tersangka Pak? Ya ini masih kita dalami. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, fakta hukumnya akan kita tindak lanjuti. Saudara, dalam kasus ini terdapat sejumlah fakta yang menarik, saudara. Pengelola panti asuhan melakukan live TikTok mulai dari jam 12 malam saat anak-anak sedang tertidur. Aktivitas mengais iba lewat TikTok ini dilakukan sejak awal tahun 2023. Selama melakukan live TikTok, ternyata baru 4 bulan terakhir mereka mendapat keuntungan. Selama ini mereka memanfaatkan 26 anak, di mana 4 diantaranya merupakan bayi. Kemarin saya melakukan kegiatan sosial di sini bersama anak-anak panti ini. Sebelumnya saya bertanya kepada pengurusnya, ada berapa jumlah anak yang ada di sini? Mereka menjelaskan 30 ikut baby. Yes. Nah, saya lihat sendiri tuh babynya tuh. Saya tanya juga usia babynya berapa usianya gitu kan, 2 bulan mereka bilang gitu. Namanya kita udah pernah nyumbang bang, udah pernah komunikasi dong kan. Jadi saya tanya dan dia mengakui bahwasanya ada memang titipan anak di sini. Aktivitas eksploitasi anak lewat TikTok ini sudah berjalan sejak awal tahun 2023 dan baru 4 bulan terakhir mendapat keuntungan. Dan ternyata saudara, keuntungan yang didapat dari eksploitasi anak ini sangat besar. Pengelola panti mendapat keuntungan sebesar 20 juta rupiah hingga 50 juta rupiah setiap bulannya. Dan ternyata hasil keuntungan itu untuk membeli sejumlah barang pribadi loh, mulai dari telepon genggam, laptop, hingga sepeda motor. Dan tak hanya itu saja, bahkan pengelola mampu membeli sebidang tanah dari hasil menjual kesedihan. Tega sekali. Dan akhirnya panti asuhan ilegal ini pun ditutup. Lantas bagaimana nasib anak-anak yang ada di sana? Ternyata sebagian anak ada yang dipulangkan dan ada juga yang dibawa ke rumah dinas sosial. Wali Kota Medan, Bobi Nasution pun langsung meminta jajarannya untuk memeriksa izin panti asuhan di Medan dan melakukan perawatan dengan baik kepada anak-anak panti asuhan tersebut. Kerajaan atau memang ketidaktahuan. Nah, tentunya kalau ketidaktahuan, tentunya kami melalui dinas DP3 PM ini akan coba masuk dan kembali masuk ke panti asuhan khususnya yang banyak menampung anak-anak yang masih berumur bayi, balita. Saudara, sebenarnya kasus eksploitasi dengan mengais iba lewat media sosial TikTok tak hanya sekali ini saja terjadi. Sekitar awal Januari 2023 lalu, jika Anda ingat, ada nenek layar sari asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang melakukan mandi lumpur secara live juga di aplikasi TikTok. Dari hasil mengemis online dengan konten mandi lumpur, nenek Sari mendapat hasil yang sangat menggiurkan. Pengamat sosial Universitas Sumatera Utara menilai mencari keuntungan dengan mengeksploitasi anak untuk kepentingan pribadi tidaklah dibenarkan. Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan hadirnya media sosial perlu dicermati karena menjadi perubahan cara mengemis. Itu tidak boleh seharusnya dilakukan untuk itu. Apalagi misalnya ada tujuan-tujuan untuk kepentingan pribadi orangnya misalnya ya dari pelaku itu sendiri. Saya pikir kalau itu memang terjadi ya itu bisa kita katakan itu sebagai bagian dari eksploitasi terhadap anak ya. Caranya bergeser. Tentu ini kan sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi gitu ya. Dan kalau kita lihat cara-cara yang lama mungkin tidak terlalu lagi memberikan keuntungan ekonomi lah bagi pelaku. Maraknya kasus mengemis melalui media sosial perlu menjadi perhatian banyak pihak.
Jangan sampai media sosial disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Apalagi bergerak di bidang sosial dengan memanfaatkan anak-anak di panti asuhan. Negara harus hadir dan mengawasi apakah masih banyak yang menggunakan media sosial untuk mengemis atau mendapat keuntungan pribadi. Saudara, program Berita Utama masih akan hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi. Salah satu di antaranya mengenai seorang anak anggota TNI Perwira Menengah Angkatan Udara tewas dengan kondisi yang mengenaskan di salah satu pos penjagaan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ngapain lagi ya? Yopibolitius, real fruit juice dan kolagennya segarkan harimu yang aktif. Yopibolitius, bikin serunya menggelinding terus. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara. Seorang siswi sekolah dasar terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah di Jakarta Selatan. Siswi itu pun meninggal dunia di rumah sakit. Siswi SD ini, Saudara, terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya di Jakarta Selatan Selasa siang. Meski sempat diberi pertolongan, siswi itu meninggal dunia di rumah sakit Fatmawati. Sejumlah saksi diperiksa polisi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Diduga Rianti merupakan korban bullying. Bapak ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lompat dari lantai 4, ya Allah. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Tabungan BTN Bisnis menawarkan solusi perbankan tanpa batas. Memberi rasa aman dalam berbisnis, keleluasaan dalam bertransaksi, serta kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk pertumbuhan bisnismu kini dan nanti. BTN Bisnis, dukungan lengkap untuk bisnis tumbuh besar. Untuk bisnis tanpa batas, buka tabungan BTN Bisnis sekarang. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Di setiap pilihan, pasti ada tantangan. Tapi, aku siap hadapi. Karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash. Dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Si kecil, flu disertai batuk. Dermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus.
Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salon Pas Jet Spray, let's move! Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kembali di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, mucikari PSK di bawah umur. Polisi menangkap seorang perempuan yang diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur. Tersangka menawarkan korban sebagai PSK melalui media sosial. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial FEA di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan. Tersangka diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur. Patroli siber menemukan tersangka menawarkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial di akun media sosial miliknya. Setidaknya ada 21 anak yang menjadi korban. Polisi tengah memburu jaringan tersangka yang juga dikenal dengan sebutan Mami Ica. Memang untuk tersangka FEA ini tidak bekerja sendirian, namun ada jaringan yang khususnya berperan dalam merekrut anak-anak korban ataupun anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk dieksploitasi secara seksual oleh yang bersangkutan melalui sarana medsos. Ini lagi sedang kita dalami dengan serangkaian upaya penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan dari tersangka FEA ini. Para korban anak telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara tersangka ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, saudara, anak perwira TNI AU tewas. Seorang anak perwira menengah TNI Angkatan Udara tewas dengan luka bakar di salah satu pos penjagaan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Minggu malam. Korban diduga mengalami penganiayaan sebelum meninggal dunia. Pos Spion Ujung Landasan 24 Halim Perdana Kusuma ini menjadi saksi bisu kematian seorang anak perwira menengah TNI Angkatan Udara pada Minggu malam. Remaja berinisial CHR yang berusia 16 tahun tewas mengenaskan dengan luka bakar di tubuhnya. Ia diketahui bersekolah dan tinggal di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan tengah menunggu hasil otopsi korban untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil otopsi memang kita dapatkan tanda-tanda penganiayaan. Tanda-tanda penganiayaannya berupa apakah ada lebam atau ya, jadi luka-luka pada dada secara laboratoris pada
jalan nafasnya kita dapatkan jelaga. Sementara itu, Dan Satpam TNI AU, Letkol Made Oka Darmayasa menambahkan, lokasi kejadian merupakan kawasan yang tidak bisa dilintasi sembarang orang. Jadi untuk lokasi pos spion yang ada di ujung landasan 24 karena dari Perang Suma di situ merupakan daerah yang satu. Jadi tidak ada sembarang orang yang bisa lewat situ karena ini masih keluarga, jadi mungkin memungkinkan untuk dia lewat situ. Untuk mendalami kasus ini, polisi mengamankan 11 CCTV dan sejumlah barang bukti, di antaranya pisau dan pakaian, serta map bekas terbakar.